4, 3, 2, 1. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Biasa di kelas karyawan dengan prodi ilmu komunikasi dengan NIM 12112412003. Kali ini saya akan mereview tentang materi psikologi komunikasi dan judul materi komunikasi intrapersonal dengan dosen pengampu Ibu Ami Elva Sipiani, Eskom Epiko. Komunikasi interpersonal adalah proses bertukar informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi di antara dua orang atau juga bisa juga empat orang. Contohnya, komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan juga bekerja. Dan komunikasi intrapersonal juga bisa terjadi dengan diri kita sendiri, proses atau bisa disebut dengan proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, seperti kita sedang berimajinasi atau berbicara kepada diri kita sendiri. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang paling dasar dan murni pada manusia. Oke, dan apa saja sih ciri-ciri komunikasi interpersonal itu? Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan juga informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misal seperti telepon, ponsel, dan juga email. Dilakukan dua orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Dan untuk ciri-cirinya, komunikasi interpersonal itu bukan hanya itu, juga bisa hanya menyebabkan satu individu terjadi dalam pikiran individu tanpa melibatkan orang lain, bertujuan untuk memahami diri sendiri, membuat keputusan, dan mengatur emosi pemikiran. Tidak ada umpan balik eksternal, tetapi individu dapat memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri melalui refleksi. Dan komunikasi interpersonal juga dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kita berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan juga berimajinasi secara efektif. Selanjutnya, apa sih kata para ahli tentang komunikasi interpersonal ini? Dan ini yang paling menarik menurut saya, yaitu menurut para ahli, yaitu Effendi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon, sehingga menimbulkan umpan balik. Oke, dan sekarang apa sih tujuannya di komunikasi interpersonal ini? Tujuannya yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, bertukar pikiran, memecahkan masalah, menyampaikan informasi, membina hubungan, saling mempengaruhi dan bermain, juga mengenal diri sendiri dan orang lain, berbagai pengalaman, menumbuhkan motivasi, juga melakukan kerjasama. Dan apa saja sih proses terjadinya komunikasi interpersonal ini? Yang pertama, pengirim atau bisa disebut dengan source, dan penerima, receiver pesan. Dalam komunikasi ini ada yang namanya proses decoding dan encoding. Decoding adalah kegiatan memberi makna pesan yang disampaikan, sementara encoding adalah kegiatan memproduksi pesan. Kedua aktivitas ini menggambarkan proses komunikasi interpersonal. Contohnya, komunikasi interpersonal encoding ketika berbicara dan juga menulis, sementara decoding dilakukan ketika mendengar dan juga membaca. Dan yang kedua, yaitu message atau bisa disebut dengan pesan. Pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikan reseptor. Pesan bisa berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan juga kombinasinya. Dan yang ketiga, feedback atau umpan balik. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Pada menerima pesan bisa mendengar dan menulis pesan tersebut. Dan yang keempat, kata pemuka. Kata pemuka ini disebut
dengan informasi yang diberikan sebagai perantara. Sebelum informasi utama, kalimat pembuka atau feed forward ini bisa untuk meyakinkan orang yang menerima pesan supaya bisa mengerti. Dan yang kelima, channel atau media. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Dan yang keenam, noise atau bisa disebut hambatan. Contohnya, hambatan dalam komunikasi interpersonal, misal mati listrik yang menyebabkan saluran komunikasi bisa terhambat. Cukup sekian untuk pembahasan materi komunikasi interpersonal. Saya bisa mengucapkan